Selamat sore, nama saya Ahmad Mumin Faisal dari Prodi Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan membuat sebuah program untuk menjawab tugas mandiri 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bernardo Tanggoseno Aji karena atas bimbingan beliau, maka pembuatan video ini tidak terkendala atas apapun juga. Jadi, program yang akan saya buat adalah seperti ini. Jadi, dengan menggunakan perulangan while, kita diharuskan untuk membuat pola berulang yang nantinya akan membentuk suatu bentuk bangun datar tertentu. Di sini, kita diharuskan untuk membentuk persegi atau segitiga. Ketika kita memilih pilihan satu, ini akan ada percabangan di sini. Maka, kita bisa memasukkan panjang persegi yang mana kemudian outputnya adalah berupa pola persegi itu sendiri. Nah, ketika kita memasukkan pilihan 2, maka kita akan diarahkan ke percabangan kedua yang mana ketika kita memasukkan tinggi segitiga itu, maka kita akan mendapatkan segitiga dengan tinggi tersebut dengan pola demikian ini. Lalu ketika selesai, maka kita akan diberi opsi, yaitu ketika kita mengetikkan satu, maka kita akan mengulang program dari awal, yaitu menggunakan while kembali untuk program tersebut. Nah, jadinya seperti itu. Tapi di sini saya akan mencoba untuk membuat polanya menjadi lebih rapi, yaitu dengan menambahkan sedikit eh, perubahan. Di sini kan ketika di sini itu sebenarnya bisa ditambah spasi di setiap perulangannya. Nah, untuk yang di segitiga itu, segitiga ini itu bisa dikurangi batas atasnya dari perulangan bisa dikurangi agar membentuk segitiga yang lebih simetris lagi. Ini juga simetris, tapi yang ujungnya lancip seperti itu. Oke, jadi langsung saja program ini akan saya bagi menjadi 3 workspace, yang mana workspace pertama tugas mendeteksi sebagai bagian utamanya, struktur utama program, dan juga masing-masing pola persegi dan juga pola segitiga untuk membuat program dari masing-masing pola ini. Kemudian setelah itu saya akan copy paste ke program ke workspace utama ini agar lebih terstruktur aja. Oke, jadi program ini sudah saya namai sebagai program pola dengan input pilihan yang kemudian pilihan ini akan melakukan percabangan apakah dia itu ke panjang sisi persegi atau ke tinggi segitiga. Setelah itu, outputnya itu akan berbentuk sesuai percabangan itu tadi berupa pola persegi ataupun segitiga dengan perulangan. Perulangan ini digunakan untuk membuat pola ini sendiri dan juga atau digunakan untuk mengulang program ini dari awal jika kondisinya benar. Oke, langsung saja kita buat kamusnya. Yang pertama saya pilihan ini nantinya akan melakukan percabangan di sini. Lalu ada n ini untuk input panjangnya. Lalu ada X, I, dan juga K ini sebagai counter aja untuk nanti masing-masing pola. Nanti ada juga awal. Awal ini untuk kembali ke awal aja. Kembali ke awal program. Oke, saya beri nama programnya dulu. Namanya berupa program pola. Program pola, lalu ini ada pilihan pola ini. Pilihan pola. Untuk yang pilihan pertama itu pola persegi. Untuk yang kedua ini pola segitiga. Nah, ini polanya ya.
Oke, langsung aja. Eh, Setelah ini diharapkan saya akan membuat sebuah percakapan di sini dengan menggunakan guru. Oke, ini di sini itu namanya pakai yang nanti akan diulang jika kondisinya benar. Nah, while ini yang tadi ketika kita mengetikkan satu maka ya akan berulang. Nah, berarti while awal ini adalah sama dengan satu. Kenapa saya memakai dual? Kenapa tidak memakai while aja? Karena dual itu tidak langsung menyalahkan, tidak mengecek dulu baru melakukan, tapi melakukan dulu baru cek apakah dia itu satu atau bukan. Karena jika saya menggunakan while maka program akan jalan. Karena akan melakukan pengecekan dulu seperti itu. Lalu di sini itu masukkan ini input aja sebenarnya. Di sini itu inputannya masukkan pilihan. Masukkan pilihan. Oh, ini nggak usah pakai. Ini pakai scan kan. Pilihannya itu nanti akan tipe datanya berupa integer karena ada komutasi, dan juga intinya akan disimpan ke variabel pilihan. Oke. Nah, ini lalu setelah itu barulah di sini kita memunculkan percabangan. Saya pakai switch aja, switch pilihan. Jadi nanti akan ada satu itu nanti apa, ini saya tulis dua, lalu ada dua itu nanti apa. Nah, ini nanti akan saya copas di sini di antara ini. Oke, setelah itu nah ketika default yaitu akan memunculkan perintah input salah. Nah, ini case 1 ini nanti akan pola persegi ini, case 2 ini adalah pola segitiga seperti itu ya. Oke. Nah, lalu di sini itu ini glue-nya nanti diharapkan itu di sini sih. Nah, oke, ini juga di sini. Lalu ketika nanti seandainya dualnya ini salah, nanti akan muncul seperti ini. Terima kasih sudah menggunakan program kami. Oke, jadi ketika nanti perulangan program keseluruhan ini sudah berhenti, maka dia akan memunculkan seperti ini. Oke, jadi langsung kita beralih ke program persegi. Di program persegi ini ya langsung aja kita pakai ininya kita samain aja mending. Ini enggak ada pilihan, adanya
ada juga I, ada juga K. Oke. Jadi di sini akan ada masukan, ini kan persegi, jadi masukkan panjang sisi segitiga. Oh, kok segitiga, persegi. Masukkan panjang sisi persegi, nanti ditangkap sama NF. Ini akan masuk ke variabel N. Oh, sepertinya saya ada salah di sini. Oh, saya benar. Oke, jadi variabel N untuk masuknya. Lalu, oke, jadi nanti di sini saya akan membuat perulangannya menjadi 3 bagian. Yang pertama bagiannya ini seperti ini, untuk mengulangi berapa N tanda bintang. Ada juga untuk seperti ini pastinya saya tulis saja, ini spasi. Nah, ini bintang spasi. Ini program, ini perulangan 1 ya, ini perulangan 2 sampai bawah, sampai N lah katakanlah, ini sama aja. Nah, nanti yang terakhir ini perulangan yang ketiga, jadi akan ada 3 bagian untuk masing-masingnya. Jadi nanti kalau yang satu ini 1 sama 3 ini berulang berapa N kali ininya segitiganya, tapi kalau yang di kedua ini akan berulang ke bawah ini, dan juga spasinya berapa, agar spasinya nanti akan dikurangi 2 gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah ini turun. Min. Jadi counter 1 ini, lalu nah while, nanti while kalau ini itu kurang dari 1, kurang dari N, nanti kurang dari N, dia itu akan melakukan printf ini. Nah, ini. Lalu while ketika ini enggak, ini pakai langsung aja itu pakai increment, jadi nanti akan jalan. Kalau misalnya N-nya diinputkan, itu nanti akan berulang N kali. Jadi ketika masuknya itu 4, jadi dia akan melakukan 1, 2, 3, 4 kali bintang ini. Oke, langsung aja ke yang ini. Saya akan ke perulangan ketiga langsung. Ini aja. Oke, jadi ini yang di sini. Yang di sini itu pakai I sama dengan 1 juga. While nah, while yang ini akan sedikit unik karena ini saya akan printf, ini harusnya akan turun. Kalau nggak gini nanti nggak turun. Printf ini nanti turun, terus habis itu while ini, while-nya belum saya kasih kondisi. While, nah ini tuh while-nya itu I kurang dari sama dengan N min 2. Kenapa ini pakai N min 2? Karena
tingginya yang ke bawah, dia itu akan berkurang dua karena sudah ada yang ada di atasnya dan juga ada di bawahnya seperti itu. Nah, ketika while-nya ini seperti ini untuk notebook. Nah, ketika while-nya seperti ini, itu nanti akan melakukan aksi yaitu berupa printf. Printf-nya itu berupa ini. Nah, ini tuh nanti akan turun dengan printf ini nanti incrementnya di sini itu C++. Nah, habis itu di sini tuh akan muncul lagi printf. Nah, printf. Oh, kok printf? Maksud saya while. Nah, tapi pakai variabel k. Jadi k itu sama dengan 1. Ini pakai apa itu counternya berupa k. Nah, ketika k sama dengan 1 ini, yaitu while ini kondisi awalnya 1, nanti kondisi akhirnya itu ketika k ini kurang dari sama dengan n-2 juga. Ini itu nanti sebagai perulangan spasinya, karena spasinya juga harus ada di tengah agar kosong gitu, seperti itu. Jadi ketika ke kanan juga dia itu hanya akan ada 3 spasi karena untuk space yang pertama dan juga space akhir itu sudah ditempati oleh ininya apa itu tanda bintangnya seperti itu. Oke, n-2 while ketika sampai n-2 dia itu bakal ngeprint ngeprint spasi aja sih ini. Oke. Ini akan terjadi k++. Oh, ini harusnya ke oke, jadi ini printnya ini i++ ini. Oh, untuk menutup yang terakhir sebenarnya itu ini harusnya tambah printf juga. Oh, untuk menutup yang terakhir seperti ini. Lalu dia itu akan plus. Oh, waduh, saya ini pakai plus. Nah, setelah plus itu nanti akan sama dengan 1 ke bawah ini kan ini sampai plus ini, lalu printf ini printf. Mari kita run. Oh, ini kan panjang itu persegi Pak. Nah, langsung kan jadi tapi ini kan bukan persegi. Nah, saya berniat akan menambah spasi pakai perulangannya juga di bagian atas ini dan juga bagian ini dan juga space ini. Kan space ini otomatis harus double kan spasinya agar bisa menandingi laju spasinya yang ada di atas dan juga yang ada di bawah. Seperti itu. Jadi akan saya tambah spasi di sini. Ini akan saya tambah spasi. Ini spasi. Di sini juga akan nambah spasi. Di sini juga nambah spasi di belakangnya. Oke, kalau seperti ini maka kan ada, nah
masukkan panjang segi persegi, coba 10. Oh, sepertinya ada salah sepertinya di sini. Ini harusnya nggak perlu ya. Oh, yang di sini harusnya akan muncul ini, akan muncul di sini dan juga di sini. Nah, ya itu yang dirubah. Kalau yang di sini yang dirubah itu hanya spasinya aja gitu. Contoh 10. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, misalnya 7 deh. Nah, kenapa yang di dalam ini, yang di sini saya ikutin spasi juga, karena yang di ujung kiri itu dia itu tidak terkena spasi gitu. Jadi untuk melengkapinya yang dikasih spasi itu yang sebelah sini untuk melengkapi yang tadi. Oke, jadi program pola persegi ini sudah selesai. Ini mulai masukkan di sini. Ini kenapa N? Ini harusnya itu kenapa biasanya N? Oke, jadi ini akan saya masukkan ke program utama. Ini program utama. Oke, di case yang pertama. Jadi saya langsung ke run aja. Dan pilihan kan itu satu kan. Nah, dia itu langsung ke masukkan panjang segi persegi kata-kata 10. Nah, tapi ketika kita udah milih satu, jadi maksudnya kalau milih dua itu kita nggak akan dapat apa-apa. Nah, kenapa program ini tidak berulang? Karena saya belum memasukin inputnya, input namanya itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke program pola yang segitiga. Sekarang kita masuk ke pola segitiga. Seperti biasa ini biar kita kerja itu nanti sama awal. Lalu nah ini kita minta inputannya dulu seperti biasa. Inputannya masukkan tinggi segitiga. Ya, kita ini scan up. Ya itu tetap masuk N persen. Nah ini total simbol di N. Nah simbol di N. Oke. Ini turun ya. Turun. Nah, jadi idenya untuk membuat segitiga ini kita perlu meninjau pola bilangannya. Pola bilangannya sebenarnya kan gini, yang di soal tugas mandiri 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 dan seterusnya sampai 1 2 3 4 N gitu ya. Nah, itu hanyalah hasil dari
new line-nya aja gitu. Nah, hasil dari new line dan seterusnya. Nah, sebenarnya dari sini berarti kan nanti untuk counter yang satu dia itu akan muncul satu, counter yang kedua dia itu akan muncul 1 2, bilangan terurut 1 sampai 2. Untuk counter ketiga dia itu muncul bilangan terurut 1 2 3 gitu sampai seterusnya. Nah, caranya jelas adalah dengan menggunakan nested while. Oke. Jadi seperti itu aja. Nah, untuk membentuk segitiga kita juga membuat kebalikannya. Berarti awalnya tidak 1 1 2 gitu. Awalnya adalah 1 2 3 4 n misalnya. Lalu 1 2 3 4 1 2 3. Nah, sama juga di new line dia akan turun. Jadi akan segitiganya akan saling simetris dengan segitiga yang awal lagi. Caranya adalah sama dengan nested while juga, tapi ordernya, urutan dari loopnya itu, urutan dari counternya itu dibalik gitu. Oke, langsung aja saya mulai ceritakan. Oke, X sama dengan yang pertama ini X sama dengan 1 gitu ya. Di sini X sama dengan 1 karena counternya akan dimulai dari 1 karena 1 1 2 itu tadi. Oke, setelah itu nah while ketika kondisinya adalah X ini nanti kurang dari sama dengan inputannya, maka dia akan melakukan perintah berupa perulangan lagi while. Nah, tapi di sini kita pakai counternya I sama dengan 1. Nah, di sini ya letak inti dari ide soal ini. Nah, ketika 1 itu dia akan masuk ke benar kan. Ketika dia benar ini masuk ke while ini. Nah, saya lengkapin dulu while-nya. Nah, ini while I kurang dari sama dengan X. Lalu dia itu bakal print aja. Oh, ini print ini saya lengkap dulu baru saya lanjut lagi tadi. Ini dia bakal print ini, dia akan pakai di sini increment 1. Setelah itu di sini itu printnya oh ya turun lalu barulah dia itu akan increment dikit. Oke, jadi ini tuh andai kata kita masukkan N3. Nah, while X ini kan 1, dia itu benar kurang dari sama dengan 3, dia otomatis masuk ke while kedua, yaitu I-nya dimulai dari 1, dia akan melakukan aksi di sini. Ketika X tadi setiap dari perpindahan X, maka dia itu akan menjadi batas atas dari while yang kedua. Jadi dia akan ngeprint ngeloop ini di while yang kedua berdasarkan counter yang while pertama tadi. Jadi misalnya 3 nih, 3. Misalnya 3 while X-nya ini sudah masuk 3. Nah, X-nya ini nanti akan jadi batas atas while kedua ini. Jadi ngeprintnya dia itu berdasarkan X tadi. Jadi 1 2 3 itu. Ketika 5 ketika andai kata N-nya 5, lalu X-nya ini juga jalan sampai 5. Nah, dari setiap perjalanan itu dia itu akan menjadi setiap perjalanan itu akan menjadi setiap batas-batas atas dari while yang kedua. Jadi misalnya 4 aja deh. Ketika X itu sudah mencapai 4, maka 4 ini akan menjadi batas atas di while yang kedua. Jadi I itu akan melakukan perintah asalkan benar sampai 4. Jadi ngeprintnya sampai 4. Jadi ketika X ini 1, maka ngeprintnya itu adalah 1. Ketika X ini 2, maka ngeprintnya adalah 1 2. Ketika X-nya ini 3, maka ngeprintnya adalah 1 2 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu.
akhirnya nanti dari hasil itu kita pakai new line untuk memisahkan vertikal gitu, satu turun, satu dua turun, satu dua tiga, seperti itu. Ini coba aja mending. Oh ini ada oh total tinggi 3 kata tambah 5. Nah, ketika dia itu X-nya 1, ya itu tadi saya ulangi lagi, ketika X-nya itu 1, dia itu ngeprint 1. Ketika X-nya 2, dia 2 ini akan menjadi batas atas dari while kedua, maka dia itu ngeprint dari 1 sampai 2. Lalu ketika katakanlah 5. Nah, 5 ini X-nya sama dengan 5, dia akan menjadi batas atas dari N sekaligus batas atas di yang ke while yang kedua. Jadi dia itu akan ngeprint dari I sampai batas atasnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, tapi ini belum masih setengah segitiga, kita perlu membuat segitiga yang saling berhadapannya. Nah, ya sama aja sama dengan ini, tapi ordernya dari sini dibalik. Oke, ordernya dari sini dibalik. Atau urutan. Di sini karena dia itu mundur ya. Ini yang dimundurkan itu bukan yang while kedua. Yang dimundurkan itu urutan while yang pertama. Ketika yang while pertama dimulai dari 1, maka while yang kedua ini dimulai dari N. Nah, dia itu maka akan turun. Urutannya itu nanti di sini itu dia itu turun, dia decrement. Jadi 5, nanti misalnya N-nya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ketika seperti itu, nah while itu ini sama aja. Ini coba jadi urutannya aja yang dirubah. Oh, sepertinya ada error di sini. Ini kurang dari sama dengan while. While-nya ini itu haruslah, nah ini berhentinya adalah sama dengan 1. Seperti ini. Ya. Jadi X sama dengan N ini batas atas. Nanti batas bawahnya itu berupa X lebih dari sama dengan 1 gitu. Jadi dia itu akan turun. Jadi 5 while yang pertama misalnya N itu 5, dia itu akan turun 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Sekaligus menjalankan while yang kedua ini. Coba. Ini naik kata 5. Nah, seperti itu kan. Tapi saya akan sedikit buat kayak gini. Ini sebenarnya sudah benar ketika sudah sesuai dengan soal. Tapi ini tidaklah membentuk segitiga. Saya akan membuat segitiga yang lancip, yang lebih lancip. Ini kan nggak lancip. Ini dia membentuk garis begini. Ketika membentuk ini, maka kita itu harus mengurangi batas atasnya sebanyak 1 agar tidak sama gitu. Nah, batas atasnya itu dikurangi 1, maka apa sih yang harus dikurangi 1? Nah, jelas-jelas nanti yang dikurangi 1 adalah di bagian ini. Itu nanti dikurangi 1. Jadi andai kata nih X itu mulai dari N. N-nya itu nanti ketika dia itu seharusnya akan memunculkan 5, maka dia itu akan memunculkan 4. Ketika dia munculkan ketika dia sampai ke 3, dia akan memunculkan 2. Jadi akan turun, akan menghapus salah satu bagian yang terbesar agar yang di sini itu tidak hilang. Yang di situ itu hilang, yang bagian nah yang di bagian sini dia hilang. Dia itu akan turun satu digit angka gitu. Ini udah selesai sebenarnya. Oke, jadi ini katakanlah 10 deh. Nah, dia itu akan harusnya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Itu dihilangkan karena diturunkan 1 gitu. Otomatis yang belakang sendiri itu nanti akan bernilai false, jadi nggak akan di print. Oke, ini sebenarnya sudah selesai untuk
Ya, ini sendiri kan saya kopas. Oke, kopasnya di page 2. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan run. Nah, berarti pilihan 2. Nah, otomatis dia itu masuk ke percabangan yang kedua. Masukkan tinggi segitiga. Berapa tinggi segitiganya? 10 katakanlah. Oke, masuk 10. Tapi ini belum ngulang karena ya sama seperti yang tadi saya jelaskan, kita belum membuat inputannya agar dia itu bisa berulang. Agar kondisinya itu nanti terpenuhi. Nah, kita buatnya di sini, di bawahnya. Setelah ini berarti print f itu ketik 1 untuk kembali dari awal. Nah, ketik 1 kok awal. Nah, ketik 1 untuk kembali dari awal, yaitu akan meminta scanf berupa tipe data integer, yang mana dia akan disimpan ke awal ini, variabel awal. Nah, barulah ketika awal ini nanti akan 1, maka kondisi dual ini akan terpenuhi dan dia akan berhenti. Tapi ingat bahwa dual itu dia itu melakukan aksi itu baru melakukan pengecekan, jadi ini tidak akan error kecuali kita menggunakan while di awal, karena kita menginputnya di akhir sendiri, maka programnya akan jalan di awal. Oke, dari sini, nah ketika nanti kondisi while-nya ini false, maka dia itu langsung melakukan respon print ini. Terima kasih sudah menggunakan program kami. Oke, langsung ya. Oh, ini saya coba ketika dia di luar pilihan 5. Nah, input salahnya ini ada input salah tapi belum dimulai. Tapi sudah benar. Nah, ini tanda-tanda sedang di luar pilihan 5. Nah, dia itu input salah. Nah, ketik 1 untuk kembali dari awal. Ya, oke, 1. Nah, ketik 1, terima kasih menggunakan program kami. Artinya ada salah. Oh, ini salahnya di ini disimpan di dan oke, kita kembali. Masukkan pilihan, katakanlah milih bagian salah 6, yaitu akan input salah. Nah, untuk kembali dari awal 1, nah dia akan mengulang, dia ngeloop lagi. Ini pilihan 1, nah dia akan masuk ke persegi katakanlah saya ingin 13. Nah, ini telah muncul persegi dengan panjang sisi 13, lalu kita ulang lagi, masukkan pilihan kedua. Nah, dia akan masuk ke tinggi segitiga. Tinggi segitiga kita masukkan berapa? 11 ya. Nah, akan muncul 11, berupa 11 segitiga dengan panjang 11. Kita coba mulai lagi dengan pilihan kedua. Nah, masukkan tinggi segitiga 5. Kita coba lagi, ulang lagi, masukkan pilihan, masuk ke 1. Masukkan panjang sisi persegi, saya mau 17. Nah, seperti itu.
Nah, ketika kita masukkan salah 6 atau 0 deh katakanlah. Nah, terima kasih sudah menggunakan program kami. Jadi seperti itu program yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan pengkodean. Saya ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa.